Shalom saudaraku yang terkasih, kita berjumpa kembali dalam ibadah online minggu ini. Mari senantiasa bersyukur karena kita telah menerima kebaikan Tuhan, pertolongan Tuhan, berkat-berkat dari Tuhan. Sebagai ucapan syukur, kita datang beribadah sekalipun masih di tempat kita masing-masing. Mari kita memulai ibadah kita satukan hati di dalam doa. Kami bersyukur ya Tuhan, kami dapat melalui hari-hari kami semua karena kasih dan anugerah dari Tuhan. Kami datang membawa hidup kami ya Tuhan, sembah syukur kami, pujian kami, kiranya dapat menyenangkan hati Tuhan. Kami menyerahkan semuanya ke dalam hadirat-Mu ya Tuhan, hanya di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Kita angkat pujian bersama-sama, ku terima berkat. Kalau bukan karena Tuhan, jikalau tanpa kasih Tuhan, tiada ku sanggup menjalani hidup ini. Di saat
apapun yang ku sentuh, ku kerjakan, dibuatkan berhasil. Sinar wajahmu yang menerangi, menjaga dan menuntun hidupku, damai dan penyertaanmu, damai dan penyertaanmu, damai dan penyertaanmu penuhiku. Haleluya Tuhan. Kami mau lebih lagi Tuhan mendekat kepadamu. Kami bawa sembah syukur kami kepadamu ya Tuhan. Kami memuji Engkau lebih lagi di dalam Engkau. Haleluya. Sama-sama katakan, Bapakku datang untuk menyembah, ku nyatakan Kau yang bertata dalam lemah, Kau sempurna, Kau cahaya bagiku. Kau kuatkan
Tuhan kami, menopang hidup kami. Terima kasih Tuhan. Engkau gunung batuku Tuhan, Engkau kota bentengku Tuhan, Engkau perisaiku. Engkau menjadikan kami kuat melewati hari-hari kami Tuhan. Kami bersyukur pagi hari ini. Terima kasih buat kebaikan Tuhan. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan untuk kebaikan Tuhan, untuk penyertaan Tuhan dalam hidup kami. Ya Bapa, terima kasih. Haleluya Tuhan. Haleluya Yesus Kristus. Tak pernah terlambat pertolongan-Mu ya Tuhan bagi setiap kami. Kami bersyukur Tuhan, Engkau Allah yang sungguh baik, Engkau Allah yang sangat baik Tuhan. Haleluya Tuhan. Dan saat ini Engkau ada bersama-sama dengan kami, pribadi lepas pribadi Tuhan. Engkau menopang kami, menyembuhkan kami, Engkau memberikan kami Tuhan kekuatan baru Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kau pulihkan kami Tuhan. Terima kasih. Kami bersyukur Tuhan. Immanuel, Immanuel, Engkau besertaku. Dengan segenap hatimu katakan, Immanuel, Immanuel, Engkau Allah besertaku. Mari dengan segenap hatimu katakan, Immanuel, Immanuel, Engkau besertaku. Oh Immanuel, 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 Engkau Allah besertaku. Dengan segenap hatimu sekali lagi katakan, Immanuel, Immanuel, Engkau besertaku. Oh Immanuel, 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 Engkau Allah besertaku. Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Engkau Allah Immanuel. Oh, Engkau Allah Immanuel. Terima kasih ya Tuhan. Ini sembah pujian kami hanya bagi Engkau ya Tuhan. Haleluya, amin. Kasih Tuhan, penyertaan Tuhan tak pernah habis dalam hidup kita. Dari terbit matahari sampai terbenamnya, Yesus ada bersama kita. Kita puji Tuhan bersama-sama dari terbit matahari. Kita bersuka cita bagi Tuhan.
masuknya. Biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya. Biarlah nama Tuhan dipuji. Mari memuji Tuhan. Amin. Puji Tuhan, puji Tuhan. Dari terbit matahari sampai pada masuknya. Biarlah nama Tuhan dipuji. Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu. Amin. Dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Jawab ya, ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Sekali lagi. Dari terbit matahari sampai pada masuknya. Biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya. Biarlah nama Tuhan dipuji. Mari puji Tuhan sekali lagi dengan sukacita. Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan. Dari terbit matahari sampai pada masuknya. Biarlah nama Tuhan dipuji. Biarlah hanya nama Tuhan yang dipuji. Biarlah nama Tuhan dipuji. Amin. Biarlah nama Yesus. Biarlah nama Tuhan dipuji. Haleluya, puji Tuhan. Terus bersemangat memuji Tuhan dimanapun kita berada, apapun kondisi kita. Puji Tuhan, kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari persiapkan diri kita masing-masing. Kita mau angkat satu pujian, Kau terbaik bagiku. Sama-sama kita angkat pujian ini bersama-sama. Ku melupakan yang di belakangku. Ku serahkan diriku hanya padamu Yesus. Dan ku berlari kepada tujuanku. Kau beriku hari yang baru, yang lama telah berlalu. Rencanamu Tuhan indah bagiku, tak terbatas oleh pikiranku. Firman-Mu ya dan amin, sumber kekuatan, Kau pengharapanku, Kau terbaik bagiku. Mari sekali lagi kita angkat pujian ini bersama-sama. Melupakan yang di belakangku. Ku serahkan diriku hanya padamu Yesus. Dan ku berlari kepada tujuanku. Amin. Kau beriku hari yang baru, yang lama telah berlalu. Rencanamu
Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pada pagi hari ini kita masuk dalam ibadah kita minggu kedua. Mari sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, saya mengajak Bapak Ibu sekalian untuk kita bersatu di dalam doa. Bapa dalam surga, dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, pada pagi hari ini kami datang di hadapan-Mu. Kami sudah memuji dan menyembah Engkau ya Tuhan. Dan tiba saatnya kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu dan kami akan merenungkannya bersama-sama. Biarlah Tuhan mengurapi setiap kami, umat-Mu, jemaat-Mu yang akan mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Biarlah Tuhan bersabda dan berfirman bagi setiap kami, karena kami siap mendengarkannya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami bersyukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pagi hari ini saya mengajak kita bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan di dalam Yohanes pasal 15 ayat 1 sampai ayatnya ke-8. Mari bersama-sama kita memperhatikan Yohanes pasal 15 ayat 1 sampai ayatnya ke-8, dan saya akan membacakannya untuk kita semua. Dari ayat pertama, firman Tuhan berkata, "Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur, demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku." Demikian firman Tuhan yang kita sudah baca pada pagi hari ini dengan judul perikop di sini, pokok anggur yang benar. Tetapi tema pada pagi hari ini saya berikan bagi kita semua, yaitu berbuah banyak untuk kemuliaan Bapa. Seperti di ayat 8 saya baca sekali lagi, di situ dikatakan, "Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku." Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Injil Yohanes sebagian besarnya yaitu mengajarkan pengajaran khusus untuk 12 murid Yesus. Begitu juga dengan pasal 15 yang tadi sudah kita baca. Dan di Injil ini pun Yesus banyak mengajarkan bagaimana supaya murid-muridnya menjadi anak Allah yang mempermuliakan Bapa yang di surga, yaitu dengan Yesus memberikan teladan kepada mereka dalam kehidupan mereka bagaimana seharusnya kita menjadi anak-anak Allah. Yesus memberikan teladan kepada murid-muridnya bagaimana ia menjadi anak yang harus senantiasa mempermuliakan Bapa yang di surga. Begitu juga kerinduan Yesus bagi murid-muridnya, supaya murid-muridnya mempermuliakan nama Bapa yang di surga, dan mereka juga akan berbuah banyak untuk kemuliaan nama Bapa. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari pada pagi hari ini kita akan belajar bagaimana caranya supaya kehidupan kita berbuah banyak dalam kehidupan kita, supaya kehidupan kita memuliakan nama Bapa yang di surga, supaya kehidupan kita tidak mempermalukan nama Tuhan, tetapi justru kita memuliakan nama Dia, dan kita bisa jadi berkat untuk sekeliling kita. Kita bisa menjadi berkat bagi banyak orang, bahkan juga kita boleh memuliakan nama Bapa yang di surga. Mari Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, kita akan memperhatikan bagaimana caranya supaya kehidupan kita bisa berbuah senantiasa dalam kehidupan ini. Mari kita perhatikan ayat yang kelima, Bapak Ibu. Ayat yang kelima di poin yang pertama ini, di situ dikatakan, "Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku
di dalam Dia. Artinya Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, poin yang pertama supaya kita dapat berbuah dalam kehidupan kita, yaitu kita harus tinggal di dalam Yesus. Karena di situ dikatakan, jika kita tidak tinggal di dalam Yesus, kita tidak dapat berbuah apa-apa. Karena di sini dikatakan, barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Di sini jelas sekali Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, untuk kita bisa menghasilkan buah dalam kehidupan kita, kita harus tinggal di dalam Yesus. Kita harus diam di dalam Yesus dan Yesus ada di dalam kehidupan kita. Artinya Bapak Ibu yang terkasih, tinggal di dalam Yesus. Apa sih artinya tinggal di dalam Yesus? Tinggal di dalam Yesus artinya kita menaruh percaya senantiasa kepadanya. Kita menaruh pengharapan kepadanya. Artinya di dalam pergumulan apapun, di dalam persoalan apapun dalam kehidupan kita, kita tetap percaya kepadanya. Sekalipun sampai detik ini, sampai hari ini mungkin pergumulan kita belum dijawab oleh Tuhan. Mungkin persoalan masalah kita belum selesai, tetapi ketika kita tinggal di dalam Yesus, kita harusnya tetap percaya kepada Dia. Artinya iman kita tidak bergoyang. Iman kita tidak beralih ke tempat yang lain, tetapi kita tetap percaya kepadanya. Itu artinya kita tinggal di dalam Yesus. Dalam keadaan apapun kita harus tetap tinggal di dalam Dia. Kita harus tetap percaya kepadanya. Sekalipun Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, keadaan semakin hari semakin sulit, kita harus tetap percaya kepadanya. Kita tidak boleh tinggalkan Yesus, dan kita juga harus senantiasa berada di dalam Yesus Kristus. Mari Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, di ayat 4 juga di sini dikatakan, tinggallah di dalam aku. Ini ajakan Bapak Ibu, tinggallah di dalam aku. Artinya kita harus tinggal di dalam Yesus. Dan juga di situ dikatakan, aku di dalam kamu. Artinya kita juga harus mengundang Yesus ada dalam kehidupan kita. Kita harus memastikan Yesus ada dalam kehidupan kita, maka kita akan menghasilkan buah dalam kehidupan kita. Dan saya percaya juga buah yang kita hasilkan itu adalah buah yang memuliakan nama Bapa yang di surga. Mari Bapak Ibu yang terkasih dalam Yesus Kristus, seperti beberapa minggu yang lalu saya katakan bahwa kehidupan kita sebagai umat Allah, kita harus menghasilkan buah. Di situ ada buah pertobatan, di situ ada buah roh, ada buah pelayanan. Itu harus kita munculkan dalam kehidupan kita supaya nama Bapa di surga dipermuliakan dalam kehidupan kita. Di sini dikatakan juga, sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur, demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Yesus adalah pokok anggur itu, dan kita harus tinggal di dalam Dia. Kita harus melekat pada Dia, kita harus menyatu dengan Dia supaya kita bisa menghasilkan buah dalam kehidupan kita. Artinya Bapak Ibu yang terkasih dalam Yesus Kristus, ketika kita tinggal di dalam Yesus, kita melekat kepada Yesus, maka kekuatan spirit akan tertransfer dalam kehidupan kita, sehingga kita punya kekuatan untuk menghasilkan buah dalam kehidupan ini. Mari Bapak Ibu yang terkasih, tetap tinggal di dalam Yesus Kristus, artinya tetap percaya kepada Dia, tetap berharap kepada Dia. Jangan tinggalkan imanmu, jangan tinggalkan Yesus demi apapun yang ada di dunia ini. Harta, benda, tawaran-tawaran dunia ini semuanya adalah semu. Baik tawaran jabatan, tawaran harta, bahkan juga Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, tawaran-tawaran untuk kita mempercayai hal-hal yang di luar sana, yang di luar Kristus Yesus, itu pun Bapak Ibu bisa menjadi godaan bagi kita semua. Dan saya percaya semuanya itu tidak bisa kita andalkan selain daripada Yesus Kristus. Yesus Kristus yang bisa kita andalkan dalam kehidupan ini, supaya kita boleh memuliakan nama Bapa yang di surga. Mari Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, jadilah pribadi-pribadi yang terus percaya dan berharap kepada Yesus Kristus. Artinya kita harus tinggal di dalam Dia. Kita harus tinggal di pokok anggur supaya kita bisa berbuah. Apalagi untuk kita berbuah banyak, kita tidak cukup hanya tinggal di dalam Yesus Kristus, tetapi juga Bapak Ibu yang terkasih, kita bisa melihat di ayat yang kedua. Di sini dikatakan, yang poin kedua ini ada di ayat kedua, setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya supaya ia lebih banyak berbuah. Bahkan di ayat 3 dikatakan,
kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Artinya ketika kita tinggal di dalam Yesus, kita menaruh percaya, menaruh pengharapan kepadanya, tidak cukup hanya sebatas itu. Artinya kita memang sudah dibersihkan, tetapi kita harus berbuah, bahkan juga kita harus berbuah banyak. Bagaimana caranya supaya kita bisa berbuah banyak? Yaitu kita di situ dikatakan dibersihkannya. Artinya kehidupan kita harus dibersihkan. Artinya Bapak Ibu yang terkasih, poin yang kedua supaya kita bisa menghasilkan buah yang banyak untuk kemuliaan Bapa yang di surga, yaitu memberi diri dibersihkan oleh firman. Kita harus memberikan diri kita dibersihkan, diuji, ditegur, dinasehati, bahkan juga dididik oleh Allah, yaitu melalui kebenaran firman Tuhan yang setiap hari kita baca, bahkan juga setiap minggu kita dengarkan melalui khotbah-khotbah di dalam ibadah. Mari Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang kita baca, yang kita renungkan bersama-sama, jangan dipilah-pilah. Kita kadang-kadang mencari-cari yang hanya menguatkan kita. Ketika ada teguran, ketika ada didikan, kita singkirkan atau kita tidak mau baca. Tetapi Bapak Ibu yang terkasih, pagi hari ini saya sampaikan semuanya itu adalah firman Tuhan, dan itu demi kebaikan kita, supaya kita boleh menghasilkan buah untuk kemuliaan bagi nama Bapa kita yang di surga. Mari Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, jika ada halangan, ada hambatan dalam kehidupan kita, kita harus bersihkan dalam kehidupan kita. Mungkin ada kebencian, ada sakit hati, ada dendam, ada kejahatan, bahkan juga dosa-dosa yang sampai saat ini kita lakukan. Itu bisa menghambat pertumbuhan kita, itu bisa menghambatkan untuk kita menghasilkan buah untuk kemuliaan bagi nama Bapa yang di surga. Untuk itu mari kita harus bersihkan, kita harus buang semuanya itu dalam kehidupan kita, supaya kita bisa berbuah banyak dan kita bisa memuliakan nama Tuhan kita Yesus Kristus. Dengan demikian Bapak Ibu, kita harus dibersihkan, kita harus dikuduskan di hadapannya, yaitu dikuduskan di dalam kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, di ayat ke-7 dikatakan, jika kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu. Artinya Bapak Ibu, firman Tuhan itu sepahit apapun, sekeras apapun itu kita dengar, kita harus tetap kita terima, supaya kehidupan kita semakin hari semakin dimurnikan. Mari Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, memang teguran itu gak enak. Mungkin nasihat itu memang gak enak untuk didengar, tetapi semuanya itu bisa menghasilkan sesuatu yang baik. Ketika kita menerimanya dengan baik, ketika kita menerimanya dengan baik dan kita laksanakan dalam kehidupan kita, saya percaya kehidupan kita pasti akan memuliakan nama Bapa yang di surga, dan kehidupan kita akan menghasilkan buah yang banyak. Mari Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, bersihkanlah kehidupan kita dari hal-hal yang buruk, mungkin dari pikiran-pikiran yang kotor, mungkin dari niat-niat yang jahat. Mari kita singkirkan semuanya itu, karena itu akan menghambat kehidupan kita untuk kita berbuah bagi nama Tuhan. Mari Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, itu poin yang kedua, yaitu kita harus memberi diri dibersihkan oleh firman, sekalipun itu tidak enak. Mari kita berikan diri kita dibersihkan oleh Tuhan. Tuhan bisa membersihkan kita melalui situasi dan kondisi. Tuhan bisa membersihkan, memurnikan kita melalui pergumulan berat, melalui persoalan dalam kehidupan kita, bahkan juga kesulitan dalam rumah tangga kita, kesulitan ekonomi yang kita alami, mungkin kesulitan dalam pekerjaan. Tetapi saya percaya semuanya itu untuk menguatkan kita, supaya kita boleh menghasilkan buah untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Mari Bapak Ibu yang terkasih, memberi diri dibersihkan oleh firman Tuhan. Berikan dirimu untuk dimurnikan oleh Tuhan, dibersihkan supaya kita bisa berbuah banyak untuk nama Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih, poin yang ketiga kita bisa melihat di ayat yang ke-7, kita lanjutkan tadi. Di situ dikatakan, jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, di sini katakan apa saja yang kamu kehendaki. Di sini bukan berarti semua yang kita inginkan untuk kepuasan, untuk kesenangan duniawi yang kita miliki. Bukan seperti itu Bapak Ibu yang terkasih. Tapi di sini dikatakan, mintalah apa saja yang kamu kehendaki, yaitu apa yang kita kehendaki, yaitu untuk berbuah banyak. Di sini jelas Bapak Ibu yang terkasih, Yesus Kristus mengharapkan murid-muridnya untuk berbuah
bagi kemuliaan nama Bapa yang di surga. Artinya ini yang menjadi topik daripada apa yang Yesus sampaikan kepada murid-muridnya, supaya murid-muridnya memperhatikan dan memintanya kepada Bapa, yaitu meminta supaya mereka diberikan kekuatan, mereka diberikan spirit untuk mereka menghasilkan buah yang banyak. Saya percaya Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, tanpa pertolongan daripada Tuhan, tanpa kekuatan daripada Tuhan, kita tidak bisa menghasilkan buah untuk kemuliaannya. Untuk itu, kalau kita bisa melihat di dalam perjanjian baru banyak sekali berbicara mengenai Roh Kudus. Artinya Roh Kudus diutus, Roh Kudus dikirim, Roh Kudus diberikan bagi kita, dicurahkan bagi kita supaya Dia menolong kita untuk kita menghasilkan buah untuk kemuliaan bagi nama Bapa kita yang di surga. Mari Bapak Ibu yang terkasih dalam Yesus Kristus, di sini katakan, minta apa saja yang kamu kehendaki. Artinya kita meminta agar diberikan kekuatan. Kita meminta kekuatan daripada Tuhan. Kita meminta kemampuan daripada Tuhan supaya kita dimampukan untuk menghasilkan buah untuk kemuliaan bagi namanya. Bapak Ibu yang terkasih dalam Yesus Kristus, tidak mudah untuk menjaga kemurnian hidup kita. Tidak mudah menjaga kekudusan dalam kehidupan kita. Tidak mudah melakukan kebenaran firman Tuhan. Tetapi kita meminta kekuatan daripada Tuhan, kita meminta kemampuan daripada Tuhan, Dia akan mencurahkannya bagi kita. Bahkan Dia akan menolong kita sehingga kita bisa melakukannya, dan kehidupan kita bisa menghasilkan buah yang banyak, dan kehidupan kita senantiasa mempermuliakan nama Bapa yang di surga. Seperti ayat 8 dikatakan, dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak. Bagaimana kita berbuah banyak kalau kita tidak tinggal di dalam Yesus? Bagaimana kita berbuah banyak kalau kita tidak memberikan diri kita dibersihkan oleh firman? Bagaimana kita berbuah banyak kalau kita tidak meminta kekuatan daripadanya? Mari Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, di sini dikatakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Kalau kita bisa memperhatikan Bapak Ibu yang terkasih, di sini Yesus memberikan pengajaran kepada murid-muridnya. Tetapi ada saatnya nanti murid-muridnya bukan lagi dikatakan murid, tapi menjadi anak-anak Allah. Kalau kita bisa perhatikan di dalam tulisan-tulisan Paulus, di dalam surat-suratnya Paulus, khususnya di surat kepada jemaat di Roma, di situ dikatakan kita adalah anak-anak Allah yang harus mempermuliakan Dia di dalam kehidupan kita, yang kita harus melakukan firman-Nya, kita harus menghasilkan buah untuk kemuliaan bagi namanya. Di sini memang dikatakan demikianlah kamu adalah murid-muridku. Artinya memang murid-murid sedang dalam proses belajar untuk mempersiapkan diri mereka untuk memuliakan nama Tuhan di dalam kehidupan mereka. Tapi kita bisa melihat buahnya, hasilnya, yaitu ketika murid-muridnya melayani, ketika mereka selesai melihat kebangkitan daripada Yesus Kristus, bahkan ketika mereka melihat Yesus naik ke sorga, bahkan ketika mereka menerima pencurahan daripada Roh Kudus, begitu luar biasa buah daripada pelayanan mereka, buah pertobatan yang mereka lakukan. Dulu mereka mungkin pernah sempat meninggalkan Yesus, mungkin mereka sempat kecewa kepada Yesus seperti Thomas, tetapi kita bisa melihat ketika mereka memperoleh kekuatan daripada Allah, yaitu melalui pencurahan Roh Kudus, mereka menghasilkan buah yang begitu luar biasa. Mereka melayani begitu hebatnya sehingga nama Tuhan boleh dipermuliakan di segala bangsa. Mari Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, kita pun harus menjadi umat-umat Allah yang terus mempermuliakan nama Allah. Untuk itu dengan tema pada pagi hari ini yang sudah saya sampaikan, yaitu berbuah banyak untuk kemuliaan Bapa. Hari ini kita diingatkan oleh kebenaran firman Tuhan di dalam Yohanes pasal 15 ayat 1 sampai 8, yaitu kita diingatkan untuk senantiasa berbuah banyak bagi kemuliaan Bapa yang di surga. Mari kita jangan biarkan kehidupan kita sia-sia begitu saja, tetapi kita harus memberi diri kita untuk dipakai untuk menghasilkan buah untuk kemuliaan bagi nama Bapa. Kita tidak mustahil Bapak Ibu yang terkasih bahwa tetangga kita boleh mengenal Yesus Kristus ketika mereka melihat kehidupan kita.
Kita tidak mustahil Bapak Ibu, mungkin saat ini ada orang-orang yang membenci kita, yang memusuhi kita. Tetapi ketika mereka melihat buah dalam kehidupan kita, buah yang mempermuliakan nama Bapa yang di sorga, mereka melihat buah kebenaran dalam kehidupan kita, tidak mustahil mereka akan berbalik dan mereka bisa menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Mari Bapak Ibu yang terkasih, Yesus mau, Allah mau, Bapa yang di sorga mau, Dia mau memakai kita untuk kemuliaan bagi namanya, yaitu dengan berbuah banyak. Sekali lagi Bapak Ibu yang terkasih, di sini ada 3 poin yang saya sampaikan kepada kita semua dari pengajaran Yesus kepada murid-muridnya, bagaimana murid-muridnya dapat berbuah banyak untuk kemuliaan bagi nama Bapa yang di sorga, yaitu kita harus tinggal di dalam Yesus. Dan kedua, kita harus memberi diri dibersihkan oleh firman. Dan yang terakhir, kita harus meminta kekuatan daripadanya untuk memampukan kita menghasilkan buah untuk kemuliaan bagi nama Bapa yang di surga. Demikianlah firman Tuhan boleh menguatkan kita untuk senantiasa kita boleh menghasilkan buah dalam kehidupan kita. Dan buah yang kita hasilkan yaitu buah yang manis, buah yang sedap, buah yang dapat mempermuliakan nama Bapa kita yang di surga. Demikianlah firman Tuhan yang saya sampaikan. Biarlah firman Tuhan ini boleh menguatkan, meneguhkan iman percaya setiap kita. Dan saya mengajak kita semua untuk berdoa untuk firman Tuhan, bersyukur untuk firman Tuhan, dan kita juga menaikkan doa-doa syafaat kita. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa dalam surga, dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kembali kami bersyukur pada pagi hari ini kami boleh memuji dan menyembah Engkau. Terlebih-lebih kami boleh mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kami diingatkan pada pagi hari ini bagaimana kami sebagai umat-Mu harus berbuah banyak ya Tuhan, supaya nama Tuhan dipermuliakan di dalam kehidupan kami. Kami boleh diingatkan kembali ya Tuhan, supaya kami senantiasa tinggal di dalam Engkau. Artinya kami tetap percaya, tetap berharap hanya kepadamu dalam situasi kondisi apapun. Kami akan tetap tinggal di dalam Engkau, karena kami percaya Tuhan, ketika kami tinggal di dalam Engkau, kami akan dapat berbuah, dan buah kami yang kami hasilkan itu senantiasa memuliakan nama Engkau. Kami juga ya Tuhan, biarlah terus memberi diri kami untuk dibersihkan oleh firman-Mu, dimurnikan oleh firman-Mu, sehingga kami boleh hidup di dalam kebenaran-Mu. Kami boleh hidup di dalam kekudusan di dalam Engkau ya Tuhan. Biarlah firman-Mu boleh menegur, boleh mengajar kami, boleh menasihati kami, supaya kami boleh selaras dengan firman-Mu ya Tuhan. Biarlah ya Tuhan, kami juga boleh diberikan kekuatan oleh Roh Kudus untuk memampukan kami boleh menghasilkan buah dalam kehidupan kami ini. Biarlah Roh Kudus terus menuntun setiap kehidupan kami, memberikan kekuatan bagi setiap kami, supaya kami boleh memuliakan nama Bapa yang di surga, dan kehidupan kami boleh menghasilkan buah yang boleh dirasakan oleh orang-orang sekitar kami. Terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu yang begitu luar biasa yang kami dengarkan. Biarlah firman-Mu ini boleh tertanam dalam kehidupan kami dan boleh menjadi rema dalam kehidupan kami. Saat ini kami menaikkan doa-doa syafaat kami ya Tuhan. Kami berdoa untuk jemaat Tuhan di gereja GPI Efata Cibinong. Biarlah Tuhan menolong jemaat-Mu ya Tuhan dalam segala pergumulan mereka. Mungkin saat ini ada yang sakit, Tuhan sembuhkan. Saat ini ada yang lemah, Engkau kuatkan ya Tuhan. Mungkin saat ini ada yang sedang bergumul atas setiap persoalan, pergumulan dalam kehidupan mereka. Biarlah Tuhan memberikan jawaban, jalan keluar bagi setiap mereka, sehingga mereka boleh berkemenangan dalam setiap persoalan mereka. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk gereja GPI Efata Cibinong ini, untuk seluruh para pelayan, para pengurus yang ada ya Tuhan, majelis yang ada. Biarlah Tuhan terus menguatkan mereka dalam pelayanan mereka di tempat ini. Tuhan memberkati pelayanan mereka, memberkati pekerjaan keluarga mereka ya Tuhan, sehingga melalui tangan mereka ya Tuhan, nama Tuhan boleh terus dipermuliakan. Biarlah mereka boleh menghasilkan buah pelayanan di tempat ini. Dan saya percaya dan kami percaya semuanya itu mempermuliakan nama-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Saat ini juga kami berdoa untuk gereja Tuhan dimanapun berada, dari Sabang sampai Merauke ya Tuhan. Bahkan juga untuk sinode daripada GPI. Kami berdoa ya Tuhan, biarlah Tuhan memberkati Gembala sidang kami Pak Pendeta Surya Kusuma. Biarlah Tuhan memberkati istrinya, anak-anaknya, menantu, cucu-cucunya ya Tuhan. Bahkan juga untuk seluruh hamba-hamba Tuhan yang saat ini sedang dibimbingnya ya Tuhan. Biarlah Tuhan terus memberkati, sehingga melalui sinode ini nama Tuhan boleh senantiasa dipermuliakan. Tuhan memberkati kesehatan hamba-Mu ya Tuhan. Bahkan juga dalam pelayanan dan pekerjaannya, biarlah senantiasa diberkati oleh Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk bangsa dan negara kami. Biarlah senantiasa ada dalam naungan-Mu, ada dalam pertolongan-Mu ya Tuhan. Biarlah bangsa kami ini boleh terus
Allah perhatikan supaya kami juga boleh memiliki damai sejahtera di dalam bangsa kami ini. Kami berdoa ya Tuhan untuk pemimpin kami, Bapak Presiden, Wakil Presiden, bahkan seluruh jajarannya sampai ke RT RW. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, biarlah Tuhan memakai seluruh pemimpin ini untuk memimpin dengan baik, memimpin dengan bijak ya Tuhan, sehingga semua yang dibimbingnya ya Tuhan boleh memuliakan nama Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk ketenangan, kedamaian di bangsa kami ini, biarlah Tuhan terus melindungi kami sehingga kami boleh ada dalam damai sejahtera-Mu, kami ada dalam sukacita-Mu. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan bangsa dan negara kami ini ke dalam tangan-Mu, biarlah terus berada dalam berkat-berkat-Mu. Terima kasih ya Tuhan untuk pagi hari ini kami boleh memuji menyembah Engkau, bahkan juga kami boleh mendengarkan kebenaran firman-Mu. Terpujilah nama-Mu, dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan kami bersyukur. Haleluya, amin. Puji Tuhan, ibadah kita telah selesai. Kita yakin dan percaya Tuhan masih bekerja sampai saat ini dan selamanya. Mukjizatnya masih terjadi. Mari kita angkat pujian bersama-sama. Mukjizat-Mu masih terjadi. Mukjizat-Mu masih terjadi tiap hari, selalu terjadi. Mukjizat-Mu masih terjadi setiap hari, selalu terjadi. Sekali lagi katakan mukjizat-Mu. Mukjizat-Mu masih terjadi tiap hari, selalu terjadi. Mukjizat-Mu masih terjadi setiap hari, selalu terjadi. Setiap hari selalu terjadi. Oh, setiap hari selalu terjadi. Mari Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, kita akan menutup ibadah kita dan kita akan menerima berkat daripada Tuhan. Mari Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, arahkanlah iman dan pengharapan-Mu kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Dengan mengangkat kedua tangan kita, kita terima dan kita sambut berkat daripada Tuhan. Kiranya turun atas kita sekalian berkat dan anugerah, damai sejahtera, sukacita daripada Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan dan penghiburan daripada Roh Kudus menyertai kehidupanmu mulai saat ini sampai selama-lamanya, sampai Tuhan Yesus Kristus datang kedua kali. Tuhan memberkati keluargamu, Tuhan memberkati usaha pekerjaan tanganmu, Tuhan memberkati kesehatanmu, dan Tuhan memberkati masa depanmu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah menerima berkat-Mu. Haleluya, amin. Bapa, terima kasih. Puji Tuhan, ibadah kita telah selesai. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.